Hayang aku lir manuk dadali lain arek sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, sampurasun. Sampes, waalaikumsalam. Oke, seperti biasa, budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy! Oke teman-teman semua, balik lagi di konten JNT, Juan Tatanya, memberikan informasi seputar perkuliahan buat teman-teman SMA juga yang masih bingung mau pilih jurusan apa. Kita langsung nih tanya-tanya sama orang yang udah ada di dalamnya gitu, sharing pengalaman dan juga lain-lainnya. Tapi sebelum lanjut video ini, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain agar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku gitu. Dan untuk hari ini, JNT hari ini Juan sudah mendatangkan salah satu narasumber dari, kalau misalkan hari Senin kemarin itu dari Institut Teknologi Bandung, kalau sekarang dari Institut Seni Budaya Indonesia. Oke, kita langsung aja panggil kakaknya. Halo kak. Halo Kak Juan, halo. Sapa dulu dong penonton juga, jangan aku doang yang disapa. Terima kasih juga buat Kak Juan yang udah aku di sini di kontennya Kak Juan. Seneng banget. Jadi aku jadi apresiasi banget lah. Oke. Nama aku Bintang Tri Pamungkas dari Institut Seni Budaya Indonesia, jurusan Seni Karawitan angkatan 19. Oke, halo Kak Bintang dari Seni Karawitan di Institut Seni Budaya Indonesia. Kak Bintang, kalau misalkan aku boleh tahu dari teman-teman yang lain nih, para Juanius. Juanius udah punya fans ya konsepnya. Enggak bohong-bohong. Dan para penonton ini, kalau boleh tahu waktu pas Kak Bintang masuk ke ISBI itu Kak Bintang masuk lewat jalur apa? Aku waktu itu masuk jalur SBMPTN. Oke, mantap, pejuang SBM ya, benar. Berjuang banget saat itu. Nah, karena ini makhluk-makhluk pejuang SBM, boleh kalian sebut juga SMA-nya berasal dari SMA mana biar jujur. Oke, aku berasal dari SMK Negeri 10 Bandung. SMK SMKN 10 Bandung. Itu di mana ya? Aku baru dengar. Itu di Cijau Hilirah. Di mana? Di Buah Batu. Oh, Buah Batu. Jawa. Oh, nah berarti Kak Bintang tuh kan stay sekarang di Majalaya kan rumahnya. Berarti waktu SMA tuh udah ngekos dari SMA. Ya, Sudah mandiri sejak SMA ya. Nah, waktu kan kalau SMK tuh penjurusan ya, mungkin dan juga pasti lebih banyak prakteknya juga. Jadi kalau misalkan SMK waktu itu ngambil fokusnya kemana nih? tanya. Iya, jurusannya. Ya Karawitan juga. Itu kan jurusannya juga. Oh, emang relate ya, emang dari dulu sampai sekarang. Itu ya, memang prosesnya dari SMA juga udah Karawitan, sip, mantap. Dan kalau misalkan teman-teman tadi dengar di awal banget juga nih, Juan setel juga itu hasil voice hasil recordnya Karawitan dari Kak Bintang. Gila, emang ya, itu penyanyi. Dan aku salut banget sih buat semua pemuda-pemuda gitu ya yang masih muda. Aku juga pernah masih muda ya. Kayak aku tuh salut banget sama orang-orang yang cinta ataupun sudah suka sama budayanya sendiri, terutama budaya kita kan budaya Sunda ya, masih mengapresiasi dan juga masih ada ketertarikan di bidang itu, karena gak banyak juga akhirnya orang-orang yang akhirnya terkelelep dan juga buta gitu sama budaya sendiri. Dan aku mengapresiasi sebesar-besarnya buat orang-orang yang masih cinta sama budaya sendiri. Thank you ya Kak Bintang, keren. Oke nih Kak Bintang, yang selanjutnya adalah nah aku nih penasaran nih ya, aku juga sebelumnya belum pernah ada anak ISBI nih yang masuk konten. Berarti ini pertama kali anak ISBI masuk konten aku. Wey, mantap. Kalau di ISBI itu ospeknya tuh kayak gimana Kak? Ada berapa ospek? Kalau di ISBI aku kan langsung kayak ospek jurusan gitu loh Kak. Oh, langsung ke jurusan gitu. Namanya itu BSM.
BSM itu singkatan dari bimbingan studi mahasiswa gitu namanya. Oke. Berarti cuma ada satu itu ya, ada satu ospek yang langsung ke jurusan kayak gitu. Dan itu dibagi dua aspek, 2 kali maksudnya. BSM kampus sama BSM lapangan. Oke, itu apa bedanya tuh? Ini hal yang baru juga nih, ada BSM kampus, ada BSM lapangan. Apa itu bedanya? BSM kampus tuh kayak misalnya kita kayak memperkenalkan juga lingkungan di kampus. Kan kita baru-baru kan, jadi kayak di kakak mentornya itu kayak ngasih tahu kalau tempat-tempat yang ada di kampus kayak gitu. Terus kayak banyak materi juga sih, jadi banyaknya materi. Kalau BSM lapangan? Kalau BSM lapangan, jadi kayak pengaplikasian dari BSM kampus. Oke. Dari yang dikasih di BSM kampus tuh diaplikasiin di lapangan tuh. Oke, siap. Nah tapi BTW ya, aku tuh kan sejak SMA tuh aku juga salah satu orang yang suka banget sama seni ya. Aku spill aja kali ini buat teman-teman semua juga. Sebelum akhirnya aku di kampus aku yang sekarang, aku sebelumnya pernah ada kepikiran pengen masuk ISBI, masuk ke jurusan seni teater, tapi mungkin jalannya udah diarahin ke kampus aku yang sekarang ya. Akhirnya ya udah, maksudnya mau di mana aja sih, akhirnya aku syukurin kayak gitu. Nah terus ini kalau misalkan di ISBI ini kan kayak ini benar-benar kumpulnya orang-orang seni ini ya kan. Nah aku penasaran sih kalau misalkan di ISBI juga terkadang ada stigma kayak gini nih. Kan maksudnya kayak karawitan, tari, terus ada juga teater, film juga ada ya, film. Itu kan maksudnya itu lebih ke banyak actionnya gitu. Nah untuk pembelajaran itu sendiri kalau di ISBI itu emang benar ya, jadi untuk actionnya tuh lebih banyak kapasitasnya pada materinya gitu, atau gimana sih Kak? Kalau menurut aku perbandingannya sih ya lebih banyak ke action juga. Cuman teori juga nggak kalah gitu. Oke. Jadi dasar dari action itu dari teori kan. Berarti maksudnya dalam seminggu itu perkuliahan kelas tetap ada gitu, di kelas belajar materi gitu ada. Pasti ada tetap ada. Oke. Dan untuk kayak praktek-praktek gitu berarti itu di luar kelas atau tetap di dalam kelas ada praktek? Praktek jadi beda ruangan, beda kelas. Kelas praktek beda. Oke. Dan praktek itu sendiri ada jadwalnya tersendiri gitu dalam seminggu tuh? Ya, ada. Oke. Nah, ini berarti masih berkesinambungan nih sama pertanyaan aku selanjutnya. Nah, oke. Relate sama pertanyaan aku selanjutnya. Kalau berarti kalau misalkan dari SMA nih, kira-kira yang di SMA-nya berarti untuk ISBI itu sendiri gak ada dominan mau dari IPA atau IPS kayak gitu ya, semuanya bisa masuk kayak gitu. Dan juga apalagi untuk SMK yang emang udah lebih terfokus jurusannya ya, jadi maksudnya lebih enak juga dan lebih gak kaget gitu. Tapi kalau misalkan pas masuk awal tuh belajar dasar yang dipelajari tuh kayak pelajaran apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Pasti kan di awal ada dasar-dasarnya, tapi yang dipelajarin kayak teknik dasar, teknik vokal dasar kayak gitu. Oke. Terus kalau alat musik juga kan pasti tradisi ya, kayak ada kacapi, gendang, dan gambang juga. Oke, belajar maksudnya berarti untuk di karawitan itu sendiri ya, maksudnya berarti karawitan bukan hanya tentang vokal juga tapi kayak alat musik juga, kita keahlian itu ada pelajarannya gitu, diajarin gitu di sana. Semua dasar di semester 1. Oke. Jadi buat dasar itu buat kita milih spesialisasi di semester selanjutnya Kak. Oh, nih aku juga baru tahu. Oke, gimana? Kayak misalnya ke vokal atau ke alat musik gitu. Oke, sip. Nah ini juga aku baru tahu nih ya, info nih buat para camaba-camaba yang tertarik sama seni dan juga ada niat mau masuk ke Institut Seni Budaya Indonesia. Jadi untuk semester 1 itu berarti semua belajar dasarnya itu, entah mau itu vokal ataupun yang alat musiknya. Di next semester itu ditentukan nanti dijurusin. Sesuai dengan keahlian kita juga. Oke, dan itu berarti yang milih kita sendiri atau dipilihin kita sendiri?
oke milih sendiri. Tapi kalau misalkan ketika ada pilihan kedua gitu gak sih, atau semuanya pasti masuk? Misalkan aku tuh bisanya musik tapi aku pengen masuknya yang karawitan, yang nyanyi, yang vokal, itu bisa gak kalau kayak gitu? Sebenarnya sih emang sesuai keinginan sendiri, cuman kayak misalnya dosen juga mempertimbangkan lagi kayak gitu. Kalau misalnya anak ini pengen ke vokal, cuman dia kan nilai bagusnya tuh di alat. Oke. Kita mempertimbangkan juga gitu. Oh siap, jadi emang IP juga menentukan ya. Oke, ini sama ya kayak bukannya kayak tadi, kayak hari Senin ya sama yang institut sama ITB juga sama kayak gitu. Mereka baru masuk jurusan ketika nanti di tahun depan itu juga sesuai dengan nilai, maksudnya keinginan sendiri. Ketika gak masuk berarti di ranking per nilai kayak gitu. Oke. Sama ya, apa kalian adik kakak nih sama-sama institut? Bisa jadi. Oke, nah ini juga nih, aku tuh penasaran banget dan aku tuh selalu hadir tau kalau misalkan kamu tahu, kayaknya nggak tahu ya, kan belum kenalan ya. Aku tuh selalu hadir buat ini, sebenarnya bukan bahasan maba, tapi aku pengen tahu aja juga sih. Kalau misalkan ujian akhirnya gitu, biasanya suka terbuka untuk umum gitu ya, atau gimana sih? Ya. Kalau ujian akhir pastinya terbuka. Oh itu ujian akhir ya, yang semester yang mau lulus gitu ya. Tapi kalau misalkan ujian kamu nih angkatan yang baru-baru gitu, biasanya UASnya itu dalam bentuk praktek atau teori sih? Yang teori juga ada, yang praktek juga ada. Double ya, semangat. Waduh, tuh ya, jadi jangan ngeluh-ngeluh nih yang buat teman-teman yang banyak teori, ini nih lebih banyak juga ini ya, ternyata ya ada prakteknya juga kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya nih, kan kakaknya pilih karawitan karena emang udah kebayang, maksudnya udah ada gambaran sih, jadi aku nggak kaget dari SMK ya. Paling mungkin aku lebih ke ini deh, kan mungkin jurusan kampus di Indonesia yang latar belakangnya seni kan bukan hanya ISBI ini. Nah akhirnya kenapa kakak jatuh cinta dan memilih pilihannya ke ISBI? Oke, jawabannya sih simpel banget ya. Kenapa harus ke ISBI, nggak ke kampus-kampus seni yang lain kan? Cuman ke ISBI yang emang tempatnya juga nggak terlalu jauh gitu kan. Oke, jadi domisili ya. Keren banget. Terus emang dari dulu tuh impiannya tuh pengen ke ISBI gitu. Siap. Dan setelah masuk ISBI, alhamdulillah ekspektasi yang dulu tuh kayak, oh ini ya ternyata kampus idaman gue, dan wah, dan lo nyaman gitu berarti, dan kakak nyaman. Ya sih, kelihatan sih dari sosial medianya juga sepertinya nyaman sekali ya. Oke. Nah terus yang selanjutnya, berarti kalau misalkan, maksudnya berarti kalau misalkan dari SMA, kalau misalkan yang SMA nih yang jurusan IPA atau IPS, biar gak kaget untuk nanti belajar di ISBI itu, berarti emang pengantarnya itu adalah seni budaya ya kan, memang kita juga SMA tuh ada seni budaya ya. Dan itu mungkin juga di ini kan dipelajarin gitu kan dari awal, bareng lagi dari awal semuanya dasar. Masih dari nol lagi. Oke, siap. Nah, terus yang selanjutnya nih kak, apa yang selanjutnya apa ya? Aduh, gue lupa lagi, mana sih? Oke. Nah, terus yang selanjutnya nih, kalau misalkan untuk prospek kerjanya sendiri, kalau misalkan dari jurusan seni karawitan tuh ada apa aja kak? Maksudnya kayak gimana kak? Prospek kerja nanti kedepannya kayak semacam profesi. Biasanya lulusan seni karawitan tuh nantinya goalsnya kemana nih? Diarahin kemana aja? Kalau biasanya sih yang lulusan dari situ biasanya kan melanjutkan lagi ke S2 kak, ingin jadi dosen kak, atau jadi praktisi, seniman, membuka sanggar atau lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan dari kamu sendiri udah ada belum goals tujuannya? Gue lulus dari ISBI, gue harus jadi apa gitu? Ada gak? Ada banget. Apa? Kasih tau dong. Ada beberapa sih. Yang pertama yang pastinya ingin melanjutkan lagi, ingin jadi dosen di bidang karawitan lagi. Oke, amin.
yang kedua aku juga ingin jadi artis Kak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wow, entertain ya, seorang entertain ya. Fokusnya berarti tetap di vokal atau seni acting juga nih. Acting, vokal, oke. Kan ini langsung aja kita casting online sekarang ya. Aku sutradara. Oke, mantap nih. Ini kayaknya satu frame ya sama aku ya. Sabi. Kenapa aku suka acting juga, karena dulu waktu SMP aku ikut ekskul teater. Tuh, gue juga teater di SMA ya. Mana satu frame udah. Dan sekarang juga masih teater. Nah, ini nih unik nih. Aku juga masih mau berkesinambungan sama pertanyaan selanjutnya nih. Berarti kan kamu belajarnya tuh seni karawitan. Nah, kalau misalkan di ISBI itu sendiri UKM-nya itu ada beda terpisah kayak kegiatan mahasiswanya. Kayak eskul. Terpisah. Dan untuk UKM-nya itu gimana? Apakah di UKM juga ada seni karawitan juga? Atau gimana? Enggak. Kayak UKM itu kayak ada ekskul futsal kayak gitu, atau olahraganya. kayak paduan. Oke. Beda. Nah, kalau kamu sendiri masuknya ke eskul apa? Jadi aku belum masuk ke UKM. Oke, jadi ini Dari awal itu kayak udah disibukkan dengan latihan untuk praktek gitu. oh iya sih dah emang karena kalau misalkan di kampus umum tuh biasanya kayak aku ya kan di kelas nih ya, di kelas kan ya udah belajar teori. Nah, UKM tuh adalah waktunya kayak praktek gitu kan. Jadi makanya aku nanya nih, kalau di ISBI gimana? Kan kalau di ISBI maksudnya tadi kan ada prakteknya juga gitu kan belajarnya. Kalau di UKM-nya mungkin maksudnya kalau misalkan di kampus lain mah kayak di aku juga ada kayak bukan lebih ini sih kayak apa ya namanya lises gitu kan, lingkungan seni Sunda itu ya belajar karawitannya ada, itunya ada, jadi di luar gitu beda aja. Berarti kalau kamu sekarang emang karena fokus banyak praktek jadi belum sempat ikutan. Tempat. Oke, nah tapi untuk Hima BEM juga belum. Oh, jadi emang konsepnya masih kupu-kupu ya, kuliah pulang praktek ya. Bener banget. Oke, tapi untuk sekarang itu kos atau majalah ya PP? Sekarang Kos. Oke, siap. Itu kalau misal untuk biaya hidup di Buah Batu ya, bukan Buah Batu gak sih? Mana sih ISBI tuh? ya itu Buah Batu, cuman aku ngekosnya tuh masih di dekat SMK aku nih. Masih di situ. Oke, jadi emang kenyamanannya di situ ya. Jaraknya pun nggak terlalu jauh dari kosan aku tuh. Oke, siap. Kalau misalkan untuk biaya hidup di daerah Bubat gimana nih? Mahal nggak sih kesehari-harian? Kalau untuk aku sendiri sih standarnya nggak terlalu banyak mengeluarkan gitu, standar aja. Oke, sip. Nah, terus tadi kita doakan ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang jadi goalsnya bisa terwujud. Amin. Terima kasih. Oke, nah yang selanjutnya ini mungkin dua pertanyaan terakhir dari aku. Yang ada gak sih Kak kesan-pesan selama Kakak mungkin emang masih baru nih ya di ISBI, tapi kayak peristiwa itu tuh buat Kakak terkesan gitu, dan juga pokoknya banyak banget pesannya gitu. Ada gak sih kesan-pesan ketika sudah kuliah di ISBI? Ketika aku kuliah di ISBI banyak banget sih pengalaman yang seru gitu Kak. Kayak misalnya dari awal masuk kita udah kayak latihan bareng-bareng gitu. Itu kalau latihan tuh dari udah habis jam perkuliahan bisa sampai malam, bisa sampai jam 12 malam. Itu yang nggak bisa dilupain bareng temen-temen gitu, latihan sampai malam. Terus besoknya harus bangun pagi ujian gitu Kak. Seringnya gitu sih kalau di ISBI ya, buat praktik gitu. Pesannya sih seru aja gitu selama perkuliahan di ISBI gitu sampai sekarang. Kalau sekarang kan ada musibah gitu kan, jadi sekarang kurang efektif sih menurut aku. Iya sama-sama. Ya nih aku juga penasaran nih kan, apalagi kamu ada campur praktiknya, berarti kamu kayak gini online
kuliah gitu, terus nanti coba Bintang tolong nyanyikan Kawi Sunda Pupusino gitu, gimana sih? Kayak disuruh aja gitu, misalnya buat minggu pertama minggu ini gitu, tugasnya lagu ini buat ini di videoin buat minggu besok gitu. Wih, itu enak. Kamu ada YouTube gak sih? Aku ada, cuman belum aktif sih, baru dikit banget. Aktifin, kalau kata aku saranin aktifin sih Bin. Maksudnya kayak lo kan lo udah ada bakatnya. Gue kalau misalkan gue bukan sih, kalau gue minimal ada suara nih ya, gue pasti up deh kayaknya konten gue nyanyi. Atau kalau kata gue lu aktifin deh YouTube. Percaya deh sama gue. Ya, pasti. Buat kedepannya pasti diaktifin Pak. Iya, maksudnya kayak sekalian lo ngumpulin submit tugas, kalian juga kan bikin simpen arsip di YouTube. Maksudnya kayak ya jangan dulu berharap ekspektasi banyak sih kalau misalkan emang baru awal-awal. Sama sih gue juga emang kayak baru awal, tidak terlalu banyak berekspektasi lah di YouTube mah, tapi coba dulu aja gitu kan, nggak ada salahnya. Pasti Kak. Oke nih yang terakhir, kasih dong motivasi nih buat para teman-teman SMA yang sekarang mungkin juga yang masih pelin-pelan, yang juga masih ragu, nanti kalau misalkan aku masuk seni gimana nih ke depannya, kayak gitu kan. Biasa juga suka banyak orang tua yang akhirnya gimana ya, masih mengenyampingkan gitu istilahnya tuh ya, seni. Boleh dari Kak Bintang motivasinya. Kalau dari aku sih buat kalian yang masih bingung harus kemana gitu kan, mending kalian harus pikirin benar-benar kalian harus kemana, jangan sampai salah pilih jurusan gitu kan. Karena kita salah pilih jurusan, kedepannya itu nggak akan benar gitu. Dan buat kalian kalau yang mau masuk ke ISI, yang pertama kalian harus banget nyiapin mental kalian. Ya yang pertama sih mental ya. Aku paham sih. Jangan sampai di tengah-tengah itu kalian ngerasa kayak ngeluh atau ngerasa gue nggak ini nggak nyaman. Jangan sampai kayak gitu kalian. Pokoknya harus siapin mental, harus tetap semangat, tetap semangat lah pokoknya. Oke, itu tuh pokoknya intinya yang tadi aku garis besar dan garis bawahi adalah dari Kak Bintang itu harus siapin mental, karena aku tahu sih latar belakang seni itu ya, maksudnya iya seni ya namanya juga dunia hiburan kan, itu sih benar-benar mental kayak gitu, harus benar-benar disiapin dari sebelum nanti akhir teman-teman masuk ke ISDI. Oke Kak Bintang, thank you so much nih ya udah mau partisipasi di konten aku di JNT Juanda Tanya. Buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe video YouTube ini, boleh subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke Kak Bintang, thank you ya sekali lagi ya udah mau join di konten aku. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan, dan juga untuk sekarang stay at home terlebih dahulu. Dan juga teman-teman semua jangan lupa sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Dah. Terima kasih banyak Kak.